Nama saya Dede Nasihin, asli dari Cianjur Selatan, Desa Cijati, Kampung Tegalman. Ketika saya beranjak SD, prinsipnya itu bagaimana saya harus berprestasi di SD tersebut. Mulai dari kelas 1, dia itu tidak mau terkalahkan oleh orang lain. Sifat-sifatnya dalam kepemimpinannya, dalam karakternya, terutama karakter. Jadi udah kelihatanlah sifat kepemimpinannya dalam segala bidang. Kadang-kadang saya juga ikut salat gitu kalau bulan puasa itu di pesantren Tanjung. Ada Bu Cica, ada Pak Salikin, dan lain-lain. Dan dari mereka lah saya belajar tentang sejarah Islam. Bagaimana nilai-nilai agama itu memberikan guidance untuk saya hari ini gitu. Beliau termasuk salah satu murid yang paling disukai. Sebab kenapa? Karena karakter pribadi dan otaknya bisa dikatakan baik. Dulu ibu berbicara gini, kamu sekalian termasuk Dede Nasihin di sini duduk mendengarkan pembicaraan ibu. Siapa tahu ke depannya kamu jadi seorang yang terpandang lebih dari ibu. Tapi jangan lupa ya, terhadap guru yang menyampaikan amanat ini harus jujur yang sejujur-jujurnya. Karena kalau jujur kemanapun terus akan dipandang oleh siapapun juga. Saya itu harus belajar, harus berprestasi, tetapi saya juga tetap harus mandiri. Jadi kalau teman-teman saya itu zamannya sepeda BMX, itu booming banget saya pengen sepeda BMX tuh. Saya nggak kebeli. Jadi kalau saya lagi ngembala kambing, datang teman-teman saya SD, jalan pakai sepeda BMX itu, saya suka minder. Mereka kasih-kasih pakai sepeda gitu. Kalau saya malahan jadi penggembala kambing. Saya pikir inilah itu dasar-dasar kemandirian yang ibu berikan sama saya. Kalau bahasa ibu saya itu kudu aya beda jeung batur. Terus, tapi saya juga tidak kehilangan masa anak-anak itu. Tetap saya kayak teman-teman yang lain. Ada main poces. Kalau poces itu pakai gundu itu ya. Sore-sore itu dari asar itu main gitu. Bagi rapat, cobi aku ningali. Aduh gening, ranking hiji deui, alhamdulillah.
Jadi saya ke sekolah manapun negeri bisa. Tapi ibu meminta saya untuk ke MTS karena punya harapan pesantrennya dan terusin. Dan dimulai dengan kedisiplinan lagi. Bahwa saya sebelum berangkat sekolah tuh goreng nasi sendiri. Dan goreng nasinya juga bukan dengan telur atau apa gitu. Padahal asupan gizinya itu sangat, kalau menurut teori kurang. Kata orang tua harus tawakal. Karena saya harus tahu bahwa saya memang anak seorang yang sudah tinggal oleh ayah. Pergi sekolah, dan sekolah saya itu memang jalan kaki. Dan waktu itu masih jalanan, masih lumpur ya. Jadi kadang-kadang sepatu itu diteng-teng, lalu nyampe sekolah tidak dipakai. Dan di MTS itulah saya selain juga belajar di sekolah, di masa itulah saya belajar mengenal kitab kuning gitu, di pesantren Guru Jual. Dina sistem didik di pondok pesantren Al Mukarramah, anu paling diagengkeun adalah ilmu nahu sareng sorong. Jadi hanya nama upami di ranking mahnya di hiji sampai tilu teh ranking 1 itu. Biasanya kalau hari Minggu saya tuh jual lah. Ibu tuh karena tukang penjual kue, jadi membiayai orang anaknya itu menjual kue-kue kecil kayak rangginan, dapros, wajit, dan lain-lain itu kemanggoyan. Jadi saya yang menjualnya. Karena kakak saya juga produksi tempe, jadi kalau hari Minggu itu saya jual tempe pakai ayakan itu, pakai nyiru di atas. Dan memang itu dorongan hati saya gitu. Tidak dipaksa oleh orang tua, dan saya tidak dijadikan objek oleh orang tua untuk cari duit, tetapi itu kehendak saya agar saya membantu orang tua agar bisa meringankan bebannya. Anjeunna ramah, sopan, teras taat. Taatna sanes ka guru, sanes ibu ramana wungkul, janten ka guru oge patuh. Upami dipiwarang anu hafalan anu alhamdulillah. Tipayun hoyong anjeunna hoyong mesantren ka anu alhamdulillah laksana. Kapayuna insyaallah hiji wasilah anjeunna hidmah kanu jantan guru. Dan kemudian saya melanjutkan ke SMA. Alhamdulillah kami didatangi di sini oleh salah seorang ulama besar dari Cijati bernama Mama Kiai Haji Sibli. Beliau dekat dengan Pamirsa Uwa, waktu orang tua kami disebutnya Pamirsa Uwa. Waktu beliau mondok di Ciberem dan berteman dekat dengan Haji Sibli. Lagi-lagi saya tuh di persimpangan jalan juga, dibentuk pada beberapa pilihan. Saya dulu sukanya ke teknologi kan, jadi bongkar-bongkar radio apa itu. Dan saya lagi-lagi oleh ibu itu nggak dibolehin, maka harus masuk ke pesantren. Dan saya di situ nggak mau masuk pesantren. Itu namanya Pesantren Az-Zainiyah Sukabumi, yang dipimpin oleh pemirsa dengan Jejen Zainal Abidin Bazul Ashab. Beliau sekarang udah almarhum dan diteruskan oleh anaknya. Lalu karena itu amanat orang tuanya, akhirnya anaknya dititipkan di sini. Seorang anak berkulit putih, hidung mancung, jangkung. Namanya Dede Nasihin.
Karena bapaknya wafat, maka Pangarsaua mengangkat beliau sebagai anak angkat dan ingin dicetak sebagai ulama. Lagi-lagi pilihan ibu saya benar. Coba kalau saya nggak pesantren, mungkin hidup saya kayak gimana? Karena di pesantren tersebutlah saya banyak mendapatkan insight pemikiran, dasar-dasar keilmuan gitu, juga dasar-dasar kehidupan. Kalau secara logika kan saya disuruh orang tua itu belajar kan di pesantren. Tapi kemudian saya di sana disuruh nyangkul gitu, disuruh ke pasar, bahkan Umi Ajengan itu sama saya paling nyaah gitu waktu itu, karena saya selalu menemani Umi untuk belanja anak santri. Jadi sederhana saya sih kenapa mau jadi tukang belanja ke pasar, karena nggak mau ngaji aja. Wah, karena Pangarsaua ingin dia itu sebagai menjadi seorang ulama lagi, maka Dede Nasin diperintahkan untuk setiap ngaji itu duduk di depan untuk belajar ilmu lebih dari orang lain. Wallahu alam apa yang terjadi, setiap sudah baca Fatihah dan duduk, dia menghilang naik ke langit ketujuh atau sare, tidur. Setiap ngaji tidur. Karena saya tidur terus ngaji. Saya nggak mau ngaji itu deketin kiai. Jadi saya mau nyari ilmu ini, mau ngambil berkah dengan jalur hikmah gitu. Dihikmah ke guru melalui Umi gitu. Kata Pangarsaua dengan bahasa Sunda, aduh bikumaha dijadikan ajengan mulia kieu pagawean sare wae. Dari awal ngaji sampai selesai ngaji tidur. Bangun ditanya bisa. Disebut boloho sare dah. Memang sare. Tidur. Disebut tidak memperhatikan, setiap selesai ditanya pasti bisa. Bahwa ternyata nyari ilmu itu bukan hanya soal kecerdasan IQ gitu, tapi juga ada sisi lain yang justru dengan berkah inilah mencari atau mengalap berkah dari guru itu. Banyak hal yang saya dapatkan itu sehingga saya bisa menjadi saat ini. Didinya oge anya nama pangetan bikanya aku bapak pangjajan wa ajajan anjeunna teh dipika putra aku anjeunna didinya teh. Akhirnya sama Pangarsaua, ya sudahlah, kalau memang kamu tidak bisa menyerap ilmu sambil mengaji, kamu ikut saja sama saya. Sehingga pindahlah jabatannya menjadi ajudan Ajengan Jejen. Kemana-mana membawa tas, minimal dia tahu retorika cara ceramah. Dan saya bersyukur karena tidak semua santri bisa dekat dengan kiai gitu. Dan saya salah satunya, dan manfaatnya terasa saat ini. Akhirnya selesailah Madrasah Aliyah, lalu beliau minta izin ke Pangarsaua untuk kuliah di Jakarta. Kiai saya mubalik ya, dan mubaliknya terkenal gitu, mubalik moderat. Yahdillahu linurihi mayyasha. Beliau tuh sering dipanggil ke istana sama Pak JK gitu. Jadi saya mendapatkan bahwa dari sosok Pak Ajengan Jejen ini sosok kiai yang moderat dan bisa diterima oleh semua kalangan. Tuan-tuan masih yakin
bahwa dunia ini takkan ada kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW. Maka saya memutuskan ingin mengikuti jejak beliau menjadi seorang dai gitu. Maka saya pilihlah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Anjeunna dugi ka lulus di Aljaniahnya itu di Sukabumi teh, anjeunna langsung kuliah ke UIN ya Ciputat gitu teh. Kang Deden dari dulu orangnya cool. Itu kesan saya ya, pembawaannya tenang dan memang dari awal dia punya leadership yang cukup baik. Bahwa kita itu harus berjejaring ya, networking gitu. Ada semacam apa ya, dorongan gitu dari batin saya bahwa saya harus belajar menempa diri di sini, karena bagaimana saya bisa bersosialisasi dengan masyarakat nanti kalau saya nggak belajar di kampus. Pandai menjalin komunikasi dengan berbagai macam kalangan dan pandai juga memaintain silaturahmi lah dengan kawan-kawannya, dan saya kira ini modal yang sangat penting untuk dia, untuk leadership dia, terutama mungkin dia sekarang kan berkarir di Cianjur ya. Saya kira memang bakat itu sudah ada dari dulu dan itu sepertinya diteruskan dia sekarang di sini. Tahun 1999 saya berinisiatif membuat keluarga Mahasiswa Sunda Jakarta Raya. Selain memulai budaya Sunda, peduli terhadap stok kepemimpinan masa depan. Kang Deden ini adalah bagian dari junior saya yang saya ajak bergabung dan menjadi pengurus di Kemas Jaya, Kesatuan Mahasiswa Sunda Jakarta Raya. Seleksi yang dilihat dari komitmen, prestasi, keinginan untuk to be a leader, jadi pemimpin, dan Kang Deden masuk ke level itu saat. Di kampus ini kan kawasan dari muka. Jadi kalau kita memang mempersiapkan skill, hard skill dan soft skill kita dari kampus, kita ini buat bekal nanti setelah lulus dari kampus itu mau gimana lagi belajar. Banyak sekali momen dengan Deden ini, orang yang mungkin suka dukanya dulu bareng gitu ya, sengsara bareng di Aula Insan Cita. Kita nggak tidur berhari-hari karena ngurusin perhelatan politik di BEM kampus, menggelar beberapa kegiatan di Cianjur ketika kita masih mahasiswa, bekerja sama dengan BEM di kampus Surya Kencana atau apa ya di Cianjur. Masuk HMI karena saya suka aja dengan HMI lagi. Bagaimana nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keindonesiaan, bagaimana saya belajar tentang perspektif agama dan bernegara di HMI itu. Dan saya masuk HMI dan dari HMI lah saya tempa banyak hal dan mengantarkan saya menjadi ketua BEM fakultas. Dan karir saya puncaknya di kampus itu ketika saya menjadi ketua forum mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi se-Indonesia, itu kongresnya di Surabaya. Dulu setelah pulang dari kampus ini, setelah pulang ke kampung, banyak hal yang saya lihat itu tidak semestinya. Kita sama-sama Cianjur, tetapi kenapa pembangunan ke Cianjur Selatan begitu tertinggal gitu. Saya pulang ke kampung, lalu saya mengorganisir teman-teman pemuda, dan itu udah pakai ormas-ormasan tuh. Saya melakukan demonstrasi karena jalan ke Cijati itu hancur. Banyak dia celaka kan di tanjakan Nyatu itu, Bojongkone banyak yang mobil terbalik. Jadi dari kesadaran itulah, dari permasalahan itulah saya demo. Jadi saya 2004 itu demo ke DPRD. Ditanggapi oleh Pak Isnaini, oke katanya. Saya akan ngomong dengan pimpinannya ketuanya Pak Ade Barka. Dan akhirnya demo itu selesai, saya ketemu di pertemuan Pak Ade Barka. Pada kata Pak Ade Barka, oke katanya asal masuk Golkar. Dan saya masuk Golkar. Maka tahun 2007 itu pembangunan direalisasikan. Kalau nggak salah 7 miliar. Itulah prestasi kami itu sebagai anak muda yang
Kalau kita solid, bisa itu. Kalau melihat dari latar belakang, bapak saya juga itu Golkar tulen. Prestasi beliau itu pernah dijemput oleh Gubernur Jawa Barat waktu itu Akun Evi ke rumah saya pakai helikopter. Akhirnya dijemput ke dia, landing di Lapang Jatimanggung, helikopter. Terus akhirnya ada di sana langsung ke Sinang Barang. Karena menghargai bapak saya sebagai jurkam atau kiai Golkar. Kemudian saya melanjutkan perjuangannya. Tapi itu tidak menjadi kemudian bahwa masuk Golkar itu karena turunan itu. Tapi memang murni inisiatif saya sendiri. Dan menjadikan saya kemudian banyak dijaring saat ini. Karena saya jadi ketua DPD Golkar Jawa Barat itu, saya kemudian ikut beliau itu karena bukan instan. Saya dimentorin sama beliau dari sejak sekolah dulu. Beliau adalah mentor saya, guru saya, dan beliaulah yang menempa saya di HMI. Ini. Secara khusus saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada anak muda yang sengaja saya tarik dari Kabupaten Cianjur, yaitu Kang Dede Nasihin. Beliau yang membuat video saya sendiri saya nggak tahu. Mungkin dia tahu karena saya kakak kelasnya di UIN Sarip Deto Jakarta. Jadi terima kasih Kang Deden atas. Karena kamu tidak bisa ngawuruk, kamu tidak bisa jadi penceramah, maka layani umat ini dari sisi legislasi. Jangan sampai ada kiai yang kelaparan, jangan sampai ada umat yang kesusahan, karena beban dari pangarsa uang ada pada pundak federasi. Semuanya juga ikhtiar ya. Ketika saya menjadi anggota DPR Kabupaten juga ikhtiar untuk bagaimana pembangunan di Cianjur Selatan bisa teragregasi, bisa terartikulasi dan terfasilitasi oleh saya gitu di DPRD. Banyak perubahan-perubahan signifikan yang dirasakan oleh teman-teman Cianjur Selatan. Ternyata alhamdulillah jamaah terus bertahan. Bukan hanya ada di Dapil Selatan, Dapil dia dulu. Tetapi dari tempat-tempat lain di Kabupaten Cianjur ini, banyak orang yang meminta supaya Deden itu turun juga ke sana. Kalau saya mengklaim bahwa Cianjur Selatan sudah lebih baik dari masa lalu, oke, benar gitu. Tapi apakah sudah selesai? Belum. Prinsipnya berpolitik itu harus bagaimana tanggung jawab yang dipilih kepada pemilih. Termasuk Perda ini, Perda Pilar Budaya Cianjur. Ngawas Pemaus Menpo itu juga lahir atau disahkan itu di periode saya kedua ini. Sarwa endah
Aduh, coba Pak ambil bilangnya biasa. Singkatnya, ketika ada Undang-Undang Nomor 5 tentang Pemajuan Kebudayaan, di situ ada perlindungan, ada pengembangan, ada juga pemanfaatan, dan tidak hanya perlindungan, itu juga harus dikembangkan. Karena setiap saat, setiap episode kehidupan dalam konteks berbudaya akan berubah terus. Nah, bagaimana kehadiran seni budaya Sunda khususnya harus tetap merespon adanya pengembangan. Sehingga seni-seni tradisi yang kita diwariskan oleh para leluhur kita tetap eksis. Dan bukan hanya persoalan eksis, tapi bagaimana bisa diimplementasikan. Hatur nuhun, Prof. Sami-sami, mohon mangga. Kalau dokter salah diagnosa, maka yang kena dampak hanya satu pasien. Tapi kalau pejabat salah ngambil kebijakan, maka yang kena dampak adalah rakyatnya. Jadi, saya pikir ilmu kebijakan publik ini harus dimiliki oleh seluruh pemangku kebijakan, agar kebijakannya tidak salah. Beliau sekarang adalah sebagai tenaga pengajar di FKIP Universitas Kandian Cianjur, di samping sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur. Beliau sangat humble, ramah, dan anak muda yang cerdas. Yang bersangkutan ini dibilang usianya jauh di bawah saya, ingin sekali memberikan kontribusi ilmunya, dan itu tidak cukup saja di bidang itu, tapi yang bersangkutan juga mengikuti program doktor Universitas Padjadjaran di Bandung, dan yang bersangkutan saya yakin selalu belajar dalam rangka meningkatkan kualitas dirinya dan juga bisa melihat kondisi real yang ada di dalam masyarakat. Sehingga kolaborasi antara perkembangan tadi akan menjadikan Pak Deden Nasik ini sebagai dosen yang mampu berkiprah di dunia pendidikan. Masyarakat pasti bisa menilai. Kita itu kan punya 3 pilar agama: iman, Islam, ihsan. Ihsan itu sederhananya bagaimana kita dalam segala perilaku kita, tingkah laku kita sadar bahwa kita ada yang melihat atau Allah melihat kita itu. Ketika bicara tentang iman itu kan bicara tentang usuluddin, tauhid. Bicara Islam, bicara syariat, ilmu fikih gitu. Dan bicara tentang ihsan itu kan tasawuf. Nah, kalau dalam konteks politik, saya persepsikan itu, kalau misalnya seorang politisi yang menanamkan nilai-nilai keihsanan dalam dirinya, maka dia tidak mungkin melupakan rakyatnya. Pileg dengan pil KB gitu. Kalau pil KB itu kalau lupa makan suka jadi, nah kalau dewan itu kalau lu jadi suka lupa. Gitu. Bapak sih dipanjangkan wiswa, diangker hati, karena masalah tidak kayak di pemerintah. Amin. Ya, Pak. Kang Deden udah di jalur ya, benar. Saya kan sama Kang Deden seangkatan betul ya. Saya karirnya sekarang di kampus baru dimulai. Kang Deden udah 2 periode di Cianjur, jadi tinggal di-maintain. Dan ini mudah-mudahan sosok-sosok seperti Kang Deden di sini banyak yang lainnya. Karena mungkin di DPR juga, legislatif juga tidak bisa orang. Yang lainnya saya lihat bahwa Pak Deden Nasik ini dapat dijadikan contoh untuk anak-anak muda, yaitu patron dalam rangka semangat ya, semangat mengabdi untuk kepentingan masyarakat dan semangat mengabdi untuk kepentingan perkembangan akademik di perguruan tinggi. Dan saya yakin dua-duanya akan bisa diraih karena saya tahu yang bersangkutan sangat disiplin dan juga mempunyai pengetahuan yang cukup untuk menghadapi kedua dunia yang penting ini.
Insya Allah guru ngadukung sepenuhnya, ngaduakan sepenuhnya, lahir sareng batin. Melaksanakan tugasnya, jujur, mari benar. Kalau Anda mau punya hasil buruan yang besar, maka seorang pemburu itu dalam tanda kutip harus bersabar. Mungkin seandainya hati saya ini sebesar dunia, maka harapan saya kepada generasi ini sebesar dunia. Tetap menjadikan masyarakat sebagai nilai dasar perjuangan Kang Deden ke depan di politik. Insya Allah ke depannya Pak Deden akan menjadi sosok yang luar biasa. Nuhunkeun teh ka Gusti Allah teh aya di jeung ka ibu. Sapenting ka abu saur katerangan upami ibu ngaduakeun anak disotan nyaksakan eta dua ibu ijabah saur keterangan.